dasar-dasarnya harus tahu tentang pemrograman Python ya. Jadi kalian mungkin kan udah familiar juga kan ya, karena udah mulai praktikum juga kan ya. Nah, tadi baru membahas tentang pertama tuh tentang kalau program prosedural ini hal-hal yang harus diketahui ya. Mungkin tentang tipe datanya ya, itu ada integer, float, karakter, string dan lain-lain. Mungkin ada long integer dan sebagainya gitu. Lalu ada operasi aritmatika ini buat operasi perhitungan di Python, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dengan slash ya. Bagian dengan slash lalu perkalian, lalu ada ini persen ini untuk modulo ya, ini untuk hasil bagi ya, lalu untuk double slash untuk hasil baginya aja, jadi nggak ada koma-komanya doang, jadi hasil baginya berapa, sisanya nggak diperhatiin. Lalu untuk ini pangkat 2 ini untuk pangkat, dan mungkin ada operasi-operasi lainnya ya, ini yang wajib kalian ketahui ya. Sebenarnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian aja udah cukup. Yang lainnya kan pengembangan dari 4 operasi awal ini ya. Cuman agar lebih mudah dan percepat kalian dalam membuat algoritma ini, ada baiknya kalian tahu ini semuanya ya. Lalu ada operasi perbandingannya. Kalau operasi perbandingan kan sama dengannya ada 2 ya. Jangan lupa ya. Kalau bandingin itu sama dengan 2 gitu. Kalau sama dengan 1 itu nanti buat nge-assign nilai. Ini kalian juga udah coba ya pas di praktikum ya. Lalu untuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu. Oh ya, ini yang besok tuh ada esainya nggak ya? Esai semua malah, Kak. Oh, esai semua. Oke. Kalau esai semua nih yang perlu dinotis kalau bikin algoritma ya, ini kurang dari sama dengan itu nulisnya kurang dari sama dengan ya. Jangan, saya kan kalau tulis tangan kan biasanya kan kurang dari sama dengan itu di bawahnya kurang darinya itu kan ya. Nah, itu biasanya dikurangin poinnya kayak gitu. Soalnya kalau gitu kan nggak bisa diketik di Python-nya gitu kan ya. Itu perlu dinotis ya nih. Jadi tulisnya kurang dari sama dengan itu dua operasi ya. Operasi. Oh, jadi besok nggak ada ini ya, udah nggak ada pilihan gadanya lagi ya. Itu oke. Selanjut ke yang bagian kondisional. Di kondisional kalau ada satu kondisi kita pakai if aja gitu ya. If kondisinya apa, pakai aksinya apa. Kalau dua kondisi ini aksi yang pertama ini apa? Kalau selain kondisi satu tidak dipenuhi, ntar masuk ke yang else, ntar aksinya kedua gitu. Kalau pakai yang ada tiga atau lebih kondisi, ini ada tambahnya elif di tengah-tengahnya ini. Jadi ini pakai elif ini sampai sebelum terakhir ya, biasanya terus terakhir tuh pakainya else. Kalau terakhir pakai elif gimana Kak? Sebenarnya kalau terakhir pakai elif juga bisa jalan kodenya, nanti dicoba aja kalau penasaran. Cuma struktur umumnya sebenarnya ini agak lebih enak dilihat dan sesuai dengan struktur dari Python-nya sendiri. Ini terakhir ini pakainya else gitu ya. Buat yang 3 atau lebih kondisi ini ya. Nah, buat looping kan tadi aku sempat tanya katanya yang diajarin for sama while aja ya. Nah, kalau buat for ini, oh ya kalau misalnya aku kecepatan bilang aja ya. Atau suara aku nggak jelas juga bilang aja ya, santai aja. Untuk for ini tuh jumlah iterasinya diketahui. Jadi misal akan ngelooping sebanyak 5 kali atau 10 kali atau sebanyak n kali lah. Jadi pokoknya dia diketahui itu. Dengan kodenya ya for i in range berapa misal n gitu ya. Terus baru ini aksinya apa gitu ya. Itu. Terus bedanya sama while apa ini? Bedanya sama while. Kalau while itu kondisi akhirnya diketahui. Jadi di while ini dia nggak diketahui seberapa banyak loopingnya gitu. Yang diketahui kondisi akhirnya gitu. Misal kayak sampai nambah angka 1 terus sampai jumlahnya kurang dari 10 gitu. Kan sebenarnya itu juga kalian bisa ngitung ya berapa kali jumlah iterasinya gitu. Iterasi itu maksudnya pengulangan ya. Berapa kali jumlah pengulangannya gitu. Tapi secara umumnya pakainya tuh while gitu. Kalau nggak diketahui jumlah iterasinya secara pasti gitu. Jadi while ini apa? Kondisinya ya sampai kapan gitu dia mengulang meloopingnya gitu. Terus baru masuk ke aksinya gitu.
Begitu ya. Ini videoku izin kumatin aja ya biar kayaknya ternyata mulai agak lag nih. Oke, lanjut ya. Mungkin untuk pemrograman dasar itu ya harus diketahui ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini string belum masuk kan ya? Jadi harusnya masih yang dasar-dasar ya. Ntar kalau udah mulai string, sebenarnya string juga nggak susah sih, cuman ya agak mikir dikit lah ya. Ini juga mikir sih, tapi mikirnya lebih lah kalau string. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Tapi bukan tentang program tentang pseudocode. Ya, boleh. Nah, itu kalau nggak salah tuh di pseudocode itu kan if sesuatu, terus then apa gitu kan, Kak. Nah, di bawahnya tuh kan kalau di codingan tuh ada apa namanya elif, terus di yang akhir else. Nah, itu saya tadi lihat di YouTube, itu di pseudocode itu elifnya nggak dipakai, cuma dipakai if else gitu, gabung. Ya, nah kalau kan bedanya pseudocode sama kode di Python ya. Kalau pseudocode itu kan algoritmanya ya. Jadi itu kayak biar memudahkan itu dibaca oleh manusia gitu. Soalnya beberapa bahasa pemrograman tuh terkadang tuh orang awam kalau baca tuh nggak langsung paham gitu. Jadi harus baca pseudocode-nya itu. Jadi pseudocode itu dirancang biar orang-orang tuh paham gitu. Jadi sebenarnya pseudocode nggak ada patokan resminya itu harus pakai apa-apa gitu. Jadi misal kalian ikutin yang diajarin dosen kalian aja gitu. Jadi emang kalau Elif ini hanya khusus untuk kalau di Python aja ya. Nanti jadi misal kalau kalian nanti belajar bahasa pemrograman yang lain, misal C atau Java itu juga kalian nggak akan ketemu Elif ini. Biasanya pakainya else if. Ini ya, else if kayak gini gitu. Nah, kalau di kelas kalian juga diajarin pseudocode-nya nulis else if, ini juga kalian ikutin aja ya. Jadi pokoknya pseudocode tuh emang nggak ada patokan resminya sesuai dengan yang diajarkan aja. Jadi misal kalau kalian jawabnya berbeda dari yang diajarkan di kelas, tapi itu algoritma tuh kalian benar, cuman agak simbolnya aja yang agak beda, itu biasanya dibenerin juga sih. Kecuali kalau emang dosanya agak strict ya ini ya. Ini beda kasus ya ini ya. Jadi gitu. Apakah menjawab? Tadi siapa yang nanya ya? Ya, Kak, menjawab. Makasih, Kak. Aku kira salah gitu kalau pakai elif, aku Dian. Terus sesuatu. Kalau pseudocode pakainya else if aja ya. Saya elif ini khusus untuk Python aja ya. Tapi kalau misalkan ini Kak. Kalau misalkan pakai elif dan kalau ini berarti peruntukan juga sih ya. Ntar kalau dibenerin dosennya tahu nggak itu. Amannya pakai else if aja ya kalau di pseudocode ya. Kalau elif ini khusus untuk di Python aja ini. Kalau di bahasa programan lain kalian juga nanti nggak bakal ketemu kayak gini. Di bahasa programan lain juga ini bakal beda-beda nih. Ini apa operasi aritmatik sama perbandingannya gitu. Labanya terkadang beda-beda gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Yoi. Mungkin ada yang mau tanya lagi dulu? Kak mau nanya. Ya, silakan. Kan kalau di Python itu kalau misalnya kita bikin if doang, itu kan terkadang bisa tetap jalan gitu. Tapi kalau misalnya buat ujian itu gimana ya, Kak? Itu bisa dikurangin nilainya sama dosennya atau gimana? Pakai if doang jalan, maksudnya bisa diulangi lagi? Ya terkadang kan kalau kita bikin program langsung di Python itu cuman pakai kondisi if-nya doang, nggak pakai elif atau else yang lain. Jadi if ini kasihnya apa, if yang kedua kasihnya apa gitu ya? Iya, itu gimana ya, Kak? Baiknya tetap pakai ini sih. Jadi kalau misal ada soal yang itu kalian kan ada diajarin kan ya, kalau bikin algoritma ada namanya dekomposisi masalah kan ya. Pas kalian dekomposisi masalah itu ternyata ada case 1, case 2. Misalnya case 1 itu kurang dari 10, case 2 itu antara 10 sampai 20, case 3 itu lebih dari 20 gitu. Nah, itu baiknya pakainya kayak yang struktur yang kayak gini aja gitu. Kalau untuk bener atau enggaknya itu nanti itu kuasanya dosen itu ya. Itu kalau di bener atau enggaknya ya. Kalau bikin kode pasti jalan sih kalau gitu sih. Tapi kalau buat ujian baiknya aku saranin pakai struktur yang umum ya. Jadi dijadiin satu ya, jadiin struktur satu kayak. Jadi ini namanya satu struktur kondisional ya ini ya. Walaupun ini ada banyak if, elifnya misalnya ada 3 gitu. Jadi ada nanti if, elifnya 3 sama else gitu. Jadi ada 5 gitu ya.
Itu namanya satu struktur kondisional gitu. Jadi baiknya tuh dibuat satu struktur kondisional gitu. Kalau misal if apa aksinya apa, if yang kedua aksinya apa, itu nanti kalau ya bener di kode pasti jalan sih, tapi kalau di ujian mungkin kemungkinan bakal dikurangin poinnya karena mungkin dinilai bakal si mahasiswa ini kurang bisa mendekomposisi masalah nih. Padahal ini sebenarnya bisa jadiin satu struktur kondisional nih. Jadi baiknya pakai kayak gini aja, dijadiin satu gitu. Satu struktur if else, if else gitu ya. Itu. Apakah menjawab atau terlalu cepat nih penjelasanku? Menjawab, Kak. Tapi boleh bertanya satu lagi? Iya, silakan. Lanjutannya tuh, jadi saya bikin kayak ada tugas tubes gitu kan, tugas besar. Jadi kalau if-nya itu cuma ngisi doang kalau kondisi yang di atas itu seperti ini, terus kayak pakai boolean gitu, Kak. Jadi awalnya kan booleannya misalnya kondisi 1 sama dengan true. Terus kalau misalnya ntar dapat ketemu suatu kondisi yang dimana dia itu membuat dia false. Nah, jadi saya bikin kayak if kondisi begini-begini itu false gitu. Terus karena dia awalnya sebelumnya juga saya bikin kayak looping gitu. Jadi biar ngebreak gitu, biar berhenti dia keluar dari loop. Jadi saya bingung kan kondisinya yang diisikan dalam if itu kan cuman booleannya itu doang gitu. Apa enggak kalau dibikin else mungkin bisa, cuman apa itu enggak mubazir gitu ya, Kak? Oh ya, itu emang kalau kayak gitu berarti kasus khusus ya emang. Jadi emang kalau ngoding kayak gini tuh nggak patok gitu. Jadi emang tergantung kasus kalian ya. Mungkin ya kasus yang kamu tanyain itu mungkin bakal lebih efektif kalau emang if doang, terus habis itu dalamnya mungkin dikasih looping atau apa gitu. Itu kalau itu emang ya kalau itu emang ya menurutmu itu paling efektif ya gunain yang kayak gitu aja gitu. Nggak usah ada else-nya gitu. Jadi emang kalau ngoding itu nanti kalau kalian bakal mendalami lagi tentang pemrograman, nanti kalian bakal namanya tentang kompleksitas gitu. Jadi kalian memperhitungkan bagaimana caranya biar algoritma itu kodenya itu lebih cepat ini ya, lebih cepat berjalan gitu ya. Biar kalau kata Mukum tadi agar nggak mubazir gitulah ya. Gitu. Jadi emang kalau kasus semua itu menurutmu itu emang ya lebih yang paling baik dan biar nggak mubazir itu ya gunain itu aja gitu. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Berarti emang nggak selalu harus ada format if else gitu ya, Kak? Ya, harus. Tergantung kondisinya. Ya. Cuman kalau emang kondisional doang ya tadi ya, yang bilang kalau misalnya kondisional doang, misalnya tadi kan kurang dari 10 sampai 20, terus lebih dari 20 itu kan kayak satu struktur gitu ya. Cuman dibagi jadi 3. Kalau kalian gambar garis bilangan itu kan jadi ada 3 daerah gitu. Ada 3 daerah itu bisa dibuat jadi satu struktur kondisional doang gitu. If else gitu. Tapi tergantung ke soal-soal yang kalian kerjakan nanti. Itu mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum kita latihan berapa soal ya. Oke. Ada mau tanya lagi? Belum ada lagi ya? Belum ada, mungkin kalian ada soal ini nggak ya? Soal latihan ini juga, ini soal buat bikinan asrama ya? Iya nggak Dimas? Ini bukan asrama ya? Atau dari soal kuliah kelas? Oke, mungkin yang ini ya. Kalau belum ada nih coba aku share ya. Nggak bisa ya? Terus gini ya. Ini gimana cara ini ya? Share. Bisa langsung ditarik ke sini ya. Nah, yaudah ini coba aku share screen dulu aja ya. Ini soalnya. Besok ini ya essay semua ya. Essay semua. Oh ya, kalau buat UTS Pengkom tuh jangan lupa belajar tentang teorinya ya.
Kalau teori tentang hardware software yang awal-awal tuh bab 1, 2, 3 itu biasanya kan belajar tentang kayak gitu ya. Itu biasanya satu atau dua soal awal Pengkom tuh pasti teori dulu gitu. Baru nanti buat yang coding-coding gitu ya. Kalau yang teori-teori bisa dibaca sendiri lah ya. Misalnya ini saya jelaskan apa itu netiquette dan mengapa netiquette penting. Netiquette tuh ini ya etika dalam berkomunikasi melalui internet gitu lah ya. Etika berkomunikasi lewat media sosial lah misalnya ya. Nah gitu. Jadi biasanya soal yang teori itu kalian harus benar gitu ya. Biasanya soalnya itu kayak yang semua kayak gini lah ya. Yang semua jawaban pasti kalau nggak nyeleneh itu pasti benar gitu. Itulah ya. Mungkin coba ya. Yang ada ngoding-ngoding gimana ya? Yang pengenalan pola juga itu ini banyak ini dibanyakin latihan soal aja ya. Mungkin nanti ku kasih agak terlambat ya. Ku kasih kontakku juga nggak apa sih ntar. Kalau misalnya nanti malam belajar nanti ada yang mau ditanyain gitu. Tuh, ini nanti aja di akhir ya. Mungkin kita mulai dari ini dulu ya. Algoritma dan pemrograman nih. Buatlah program dalam bahasa pemrograman sesuai dengan yang diajarkan di kelas. Ini Python semua kan ya yang diajarin di kelas. Saya zamanku dulu ini ada yang beda-beda gitu. Ada yang C++, ada yang MATLAB gitu ya. Nggak ada yang selain Python kan ya? Oke, makasih Dimas ya udah ngirim ya. Oke, terus ini bonusnya buatlah flowchart atau pseudocode untuk persoalan tersebut. Pilih salah satu saja sesuai yang ditekankan di kelas gitu. Flowchart atau pseudocode. Anda boleh mengerjakan flowchart atau pseudocode dulu sebelum mengerjakan program. Nah, biasanya kalau nanti di tingkat-tingkat atas, kalau misalnya kalian ketemu dengan pemrograman lagi, itu biasanya kalian tuh lebih ditekankan di flowchart ya daripada pseudocode itu. Soalnya pseudocode itu lebih kayak ngoding langsung gitu. Kalau flowchart itu kayak alur algoritmanya gimana gitu. Jadi ini belum ngoding gitu. Kalau pseudocode udah kayak semi ngoding kan ya. Nah, jadi kalau di sebelum ngoding yang ditekankan biasanya flowchart-nya dulu gitu. Flowchart. Nah, ini misal kalau nih diketahui sebuah bola dengan jari-jari R gitu. Volume bolanya V bola 4/3 PR pangkat 3 gitu. Buatlah program yang menerima masukan jari-jari bola dan menampilkan volume bola untuk konstanta pi. Gunakan pi 3,1416 gitu. Terus split ini mana ya? Ini tetap kelihatan kan ya? Ini agak kecilin dikit ya. So, kalau kekecilan atau nggak kelihatan bilang aja ya. Bisa aku zoom ya. Mungkin coba langsung ini ya. Nah ini jadi aku pakai namanya ini Google Colab ya. Ini platform buat ngoding secara online ya. Mungkin kalau kalian pas praktikum ada pakai Google Colab kayak ya pas praktikum atau pakai di lokal kalian semua. Jadi lokal itu maksudnya di ngeran offline gitu. Kalau ini harus online gitu, harus tersambung internet. Ada yang pakai Google Colab? Belum Pakai ya? Kak. Oh ada yang pakai, oke. Atau semua pakai Google Colab disuruhnya? Saya pakai VS Code Kak. Oke, yang ada yang lokal ya, pakai VS Code. Oke, ada pakai VS Code, pakai PyCharm, mungkin pakai Spider ya. Ya. Jadi ini kalau kalian nggak mau ribet install di laptop kalian bisa pakai online ini ya di nama Google Colab. Jadi di drive biasanya mulai dari drive kalian tinggal klik kanan aja ya. Klik kanan aja terus di more ini biasanya muncul Google Collaboratory gitu. Udah. Itu hapus dulu ya. Nah, jadi Google Colab ini bisa ngeran tiap ini. Jadi kalian bisa bikin dua code, tapi ini berhubungan ya, misalnya dari code ini sama code ini itu berhubungan. Cuman kalian bisa ngeran satu-satu gitu. Ini belum ada code-nya. Nah, ini tadi soalnya diketahui jari-jari sebuah bola berjari-jari R gitu. Berarti dia minta inputan jari-jari kan ya. Ini rumus volume bolanya udah diketahui nih. Bolanya 4/3 PR pangkat 3 nih. Bola program yang menerima masukan jari-jari bola dan menampilkan volume bola gitu. Nah, ini
Pi-nya ini sebagai konstanta ya, udah diketahui 3,146 gitu. Jadi paling enak tuh semua konstanta yang diketahui tuh kalian set dulu gitu. Kan kalian nggak bisa ngetik Pi kayak gini kan ya di kode kan ya. Nah ini juga yang harus diperhatikan juga kalau besok tuh tulis tangan atau ngoding di sini gitu. Atau tulis di Word atau gimana? Kalau pengalaman yang trial itu Kak, dia tuh kayak ngoding dulu di VS Code, habis itu dikopas ke Google Form gitu Oke. codingannya. Berarti ngoding kan ya. Oh, kalau ngoding semua bakal ada teorinya nggak ya? Gitu. Mungkin kalian lebih tahu ya. Kalian dikasih tahu dosen kalian bakal ada teorinya atau enggak ya. Kalau mungkin ada, jangan lupa dipelajari gitu ya. Nah, kalau dulu kan pas zamanku dulu tuh tulis tangan gitu. Jadi agak trikinya tuh kan kita nggak bisa nulis Pi kayak gini langsung di sini ya. Ya misal kalau sebenarnya bisa kalau import simbol dan sebagainya, tapi itu kan agak ribet gitu. Jadi misalnya pakai kata-kata aja itu. Kan ini bunyinya Pi gitu. 3,141416 gitu ya. 3,1416. Habis konstanta di declare kan ini udah diketahui nih ya. Udah diketahui rumusnya. Nah, sebelum ini kan rumus buat menghitungnya ya. Rumus buat menghitungnya kan 4/3 pi r pangkat 3 nih. Nah, kalian kalau ngitung biasa ya, kalian kan pasti dari rumus itu, kalian lihat nilai-nilainya yang ada apa, yang belum ada yang apa gitu kan ya. Nah, Pi-nya kan ini kan udah dideklar di awal nih sebagai konstanta, sedangkan R-nya kan belum. Nah, berarti ini kalian harus ini dulu, input si variabel R-nya dulu ya. Nah, enaknya di Python ini dia nggak perlu nge-state variabel gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain ininya harus di set gitu, misalnya dari integer R gitu. Tapi kalau di Python kan nggak perlu kan ya. Jadi misal ini kan R-nya ini kita minta inputan dari user ya, dari pengguna kita yang inputin gitu. Karena ini R-nya apa ini? Oh, ini udah ketahui nih, R-nya itu float. Nih. Float ya, inputan buat input dari Python ini juga ada beberapa macam caranya ya. Jadi nggak sama kayak ini nggak apa-apa, yang penting kalian paham cara menginput di Python itu gimana itu ya. Kalau biasanya aku pakai ini ya, float input ini ya. Saya kalau ada kata-kata di sini bisa dikasih kata-katanya gitu. Misal jari-jari gitu. Jadi berapa gitu ya. Coba kita run ini. Nah, ini kan bisa muncul kata-katanya ya. Kalau pakai format yang kayak gini ya. Misal kalau kalian pakai format yang lain juga bisa langsung inputnya doang, nggak pakai ini doang juga bisa gitu. Ini misal jari-jari. Oh, ini nggak dikasih test case-nya ya. Oh, berarti ini doang ya. Misal jari-jarinya 3 itu ya. Sekalian enter gitu. Ini buat inputnya. Lalu kode selanjutnya kalian ditulis di sini. Sebenarnya kalian langsung tulis di sini semua juga, langsung tulis di satu sel ini semua juga bisa. Cuman ini karena aku udah kurang, jadi aku tulis di bawahnya. Sebenarnya ini berkesinambungan gitu ya. Jadi enaknya Google Colab tuh bisa di run ini per sel. Ini namanya sel ya. Ini namanya satu sel itu. Per selnya bisa di run. Jadi kalau misal error itu kalau debugging lebih mudah gitu. Gitu kan. Terus kita suruh mencari volume nih. Jadi misal kita tulis ini udah diajari fungsi belum ya? Belum ya harusnya ya, karena baru sampai looping ya. Saya fungsi itu diajarinya habis string. Mungkin kalau yang di kelas udah, tapi praktikum atau di UTS-nya belum dikeluarin besok ya. Mungkin kalau kalian langsung mau print langsung hasilnya berapa, kan kalian tinggal tulis rumusnya ini kan ya di sini ya. Misal kalau nggak mau di print langsung nih, misal kalau V ini, kalian simpan di variabel dulu ini. V-nya itu sama dengan 4/3. Kan itu dikali ya, kan berarti dikali itu bintang ya. Dikali pi. Dikali pi ini ya, pi-nya udah di state di atas tadi, lalu dikali lagi dengan R pangkat 3. Karena ini pangkat, kan bisa nulisnya jadi dikali R gini ya. Kali R gini, atau kalian boleh pakai ini yang tadi pangkat tadi, R pangkat 3 gitu. Pangkat 3 ini, jadi kalau
kalau paketnya lebih dari 2, jadi lebih singkat Pak buat penulisannya ya. Terus kalian jangan lupa untuk mengeluarkan output, ini disuruh mengeluarkan output ya. Jadi kita untuk konstantan, buatlah program menerima masukan dari jari dan menampilkan volume bola gitu. Menampilkan volume bola. Ini kalau kalian langsung ini V doang juga boleh. Kalau misal langsung kalian inisiatif mau kasih kata-kata juga harusnya nggak masalah gitu. Volume bola itu sama dengan berapa itu ya. Ini ya. Nah, coba kurang. Tadi kan jari-jarinya udah ada ya, udah aku input tadi ya, jari-jari 3 gitu ya. Apakah ada yang error? Nah, ini error ya. Apa ini nih error? Float. Tipe can multiply sequence by non-integer of type float. Nah, ini karena ini coba kalau komanya di Python tuh koma atau titik ya? Aku agak lupa nih. Kalau di Python pakai titik. Oh, titik. Oh, pantas nggak bisa jalan ya. Oke. Nah, gitu emang kalau udah belajar, kalau kalian nanti ketemu bahasa programming yang lain, terus nanti jadi kalian bakal harus apa ya? Harus bakal kebalik-balik mungkin ya, ini di Python ini pakainya koma atau titik gitu. Nanti kalau di bahasa programming lain nanti kurang dari itu sintaksnya gimana gitu. Biasanya sintaksnya itu emang itu ya nggak wajib kalian hafalkan gitu. Tapi untuk di awal-awal ini karena baru satu bahasa pemrograman doang, berarti bisa ya. Ini apa nih? Oh, nggak bisa karena V-nya ini float ya, karena V-nya ini float dan ini ditambahkan dengan string. String tambah float tuh nggak bisa. Jadi kalau ada operasi, kalian mau pakai operasi tambah ini, kalian harus tipe datanya harus sama nih. Kalau misalnya kalian mau pakai kata-kata ini harus diubah jadi string juga nih. Rubahnya tinggal str v ini ya. Kalau dari string ke integer juga tinggal ini jadi integer itu, int itu. Kalau jadi float juga tinggal diganti float gitu ya. Misalnya jadi string nih. Nah, hasilnya ini volumenya. Volume bolanya. Nah, misal kalau kalian mau volumenya doang gitu. Kalau volumenya doang, ini V gitu. Nah, volume doang kan berarti kan ini ya, yang nggak ada kata-katanya ya. Nah, jadi kodenya nih dari sini sampai sini ya. Ini printnya salah satu aja ya. Yang pakai kata-kata atau yang enggak ya. Kalau nggak ada perintah pakai kata-kata atau enggak, ya udah pakai yang print V aja juga nggak masalah itu. Kalau kalian mau ide kasih kata-kata biar bagus. Ini tapi triknya nih ya harus disesuaikan ini ya. Soalnya kalau nggak pakai str tadi kan error kan ya. Gitu. Ini masih gampang kan ya? Pernah ada yang tanya dulu nih? Saya mau nanya, Kak. Oke, silakan. Itu kan di situ Kakak pakai plus string ya. Itu saya biasanya lebih prefer pakai koma gitu, Kak. Dan itu saya kurang ngerti perbedaannya plus string sama koma. Oh, pakai koma ini ya. Ini juga Iya. bisa di Python ya. Coba aja. Nah, bisa. Tapi kalau pakai koma saya nggak pakai string gitu, Kak, biasanya tetap bisa biasanya. Oh iya, kalau itu bedanya koma sama plus ya. Jadi kalau koma ini dia kayak menyandingkan semua yang di sini gitu. Misal misal tadi koma R-nya gitu ya. Ini nggak peduli ininya, nggak peduli tipe datanya gitu kalau pakai koma. Jadi dia cuman menyandingkan doang gitu. Beda halnya sama plus tadi. Kalau plus tadi kan dia kayak menjumlahkan, kayak sesuatu yang dijumlahkan itu harus tipe datanya itu harus sama gitu. Kalau string dijumlahkan tuh jadi gabung gitulah ya intinya. Jadi kata-kata misal aku suka makan itu jadi kalau aku tambah suka tambah makan tuh jadi digabung gitu kalau kata-kata ya. Jadi itu tipe datanya harus sama. Kalau misal bilangan juga kan misal kalau 3 ditambah aku kan nggak 3 tambah aku kan nggak bisa kan. Jadi makanya kalau jadi plus ini harus tipe datanya harus sama. Kalau jadi koma, nah emang kalau koma nggak perlu nyamain tipe data. Nah, bisa. Jadi bebas. Kalian mau pakai koma atau plus bebas. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi emang ngoding tuh gitu ya. Jadi nggak patok gitu. Emang ada banyak cara, banyak sintaks, banyak metode itulah ya. Tergantung kalau buat di awal ini tergantung kalian senyamannya gimana, sepahamnya kalian gimana gitu. Nanti kalau kalian kalau emang mendalami tentang pemrograman nanti bakal belajar yang lebih advance lagi gitu. Itu ada yang mau tanya lagi dulu?
Kak mau nanya, Ya, silakan. kalau minta dia di pembulatan gitu gimana ya Kak? Itu kan komanya banyak, kalau misalnya soalnya minta dibulatin tuh gimana? Kita dibuletin. Nah, misal dibuletin ke integer gitu ya. Pakai seingatku pakai fungsi round. Misalnya kayak kedua angka di belakang koma gitu Kak. Oke, pembulatan 2 angka di belakang koma. Ini jujur aku agak lupa sintaksnya ya. Saya coba. Nah, kalau kalian bingung, sebenarnya ini juga pembulatan Python. Pembulatan Python angka 2 angka belakang koma gitu. Belakang koma. Nah, coba ini kalau round ya, kalau round kayak ini ya, batasi output pembulatan. Nah, pakai ini kayak persen ya. Nah, memang gitu. Jadi nanti semakin kalian mendalami kode itu bakal kalian nggak hafal sintaksnya gitu. Ini bukan maksudnya ngajarin kalian nggak usah hafalin sintaksnya ya. Kalau buat awal-awal tolong dihafal gitu ya. Ini karena aku udah berkenalan dengan banyak ini, jadi sintaksnya emang jujur nggak terlalu hafal ini ya. Ini mana tadi persen tadi? Oh, persen F ya ini. Persen F2 ini coba. Nah, mari kita coba. Di mana nih? Di sini ya. Nih, coba persen F bintang 2 koma. Kita coba. Oh, salah. Gimana? Persen hasil. Oh, ini ya, persen koma 2 ini. Jadi gitu. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalau kalian mau googling ya tinggal tulis saja kata-katanya gitu. Ya, pasti banyak referensinya gitu di Google dan banyak website lah ya. Apa tadi persen 2.f lah ya. Coba nih. Persen 2f dari ini. Sintaksnya apakah gini? Oh, nggak bisa. Kalau persen 2 float apa ini jadinya? Ada ya. Kalau begini. Mungkin kalau ada yang udah tahu ininya bisa sharing juga nggak masalah ya. Sintaks. Kak, izin memberikan jawaban Kak. Oh iya, silakan. Sok. Dibuat dulu variabel dulu, misalnya dibuat new v kan, baru di printnya itu nanti di new v-nya itu sebenarnya round, baru dalam kurung v, 2 karena pembulatannya 2. Oh, oke. Itu ya, tetap pakai round ya. Ini ya. Iya. Oke, sip. Ini ya. Ini karena ini jadinya 1 karena ininya 0,97 ya. Jadinya dibulatannya jadi 1 ya. Misalnya 3 ya. Oke, makasih tadi. Siapa ya tadi ya? Ya, makasih ya. Makasih Kak. Makasih juga yang jawab. Oke, gitu ya buat pembulatan di belakang koma ini ya. Udah lama nggak ngoding detail kayak gini ya. Kayak udah masuk ke ngoding yang masalah real gitu ya. Gitu, mungkin ada yang mau tanya lagi nih. Jadi misalnya aku nggak bisa jawab juga kalian juga bisa sharing nih. Sini kita ini aja saling bertukar informasi, saling diskusi aja, saling sharing aja deh, santai aja. Ada lagi mungkin? Tadi ya, ini kalau Python tetap pakai fungsi round ya. Oke. Nah ini emang kalau jadi info aja Python ini emang yang bahas library-nya paling sampai sekarang ya setahu ya paling lengkap, dan ini fungsi-fungsinya juga udah praktis lah yang intinya lah ya.
udah praktis nggak seperti bahasa programming yang lain gitu. So, kayak C, Java itu juga mungkin agak sedikit repot kalian kalau kalian dari Python terus pindah ke C atau Java gitu ya nanti. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Coba aku gedein dulu ya. Angka Armstrong dari tiga digit bilangan adalah bilangan bulat, sehingga jumlah pangkat 3 dari masing-masing digitnya sama dengan angka itu sendiri. Misalnya 371 adalah angka Armstrong, karena 3 pangkat 3 plus 7 pangkat 3 plus 1 pangkat 3 sama dengan 371. Jadi bilangan bulat sehingga jumlah pangkat 3 dari masing-masing digitnya. Nah, kan ini jadi digit-digitnya 371. Dipangkatin 3, masing-masingnya dijumlahin sama dengan angka itu sendiri, 371. Buatlah program yang meminta user masukkan bilangan bulat ratusan 3 digit. Nah, jadi usernya pasti yang dimasukin user nanti pasti 3 digit nih. Jadi kalian nggak usah, kalau kalian mau meriksa dimasukin 3 digit atau enggak juga boleh, tapi karena ini udah di state kalau yang minta user masukkan bilangan ratusan, jadi udah 3 digit. Jadi kalian bisa mengasumsikan kalau yang dimasukkan user itu pasti 3 digit gitu. Kalau enggak kalian kasih kata-kata aja, masukkan bilangan 3 digit gitu. Masukkan bilangan ratusan gitu juga boleh. Kalau enggak juga kalian udah berasumsi kalau ini berasumsi kalau usernya udah masukin bener 3 digit, enggak 4 digit atau 2 digit, itu juga enggak masalah gitu. Jadi soalnya udah di state kayak gini ya. Lalu menampilkan ke layar apakah bilangan tersebut adalah bilangan Armstrong atau bukan. Oke. Mari kita coba kemudian. Oh ya, di sini juga bisa kalian nambahin teks ya. Misalnya ya. Tadi soal 3 3.2 itu angka Armstrong. Ya, ini tadi soal 31 ya. Nah, mungkin kalau baru belajar ngoding ya, mungkin kalian bakal agak bingung gitu ya. Kalau kayak gini tuh mulainya gimana gitu. Nah, coba kalian perhatikan nih soalnya. Buatlah program yang meminta user memasukkan bilangan bulat ratusan, lalu menampilkan ke layar apakah bilangan tersebut adalah bilangan Armstrong. Nah, berarti kan yang diolah adalah sebuah bilangan 3 digit kan ya. Nah, kita kan sebelumnya kita nggak punya nih bilangan 3 digitnya itu apa kan, nggak diketahui berapa itu. Kita harus minta ke usernya. Nah, kalau kita harus minta ke user, berarti kan yang pertama harus kita lakukan kan berarti kan meminta input kan ya. Meminta input. Jadi kalau kalian kayak gini juga kalian bikin flowchart yang dulu juga boleh gitu kalau kalian bingung gitu. Jadi kalau yang diolah kan bilangan 3 digit gitu. Nah, kita bilangan 3 digitnya itu udah ada belum gitu. Karena itu harus minta masukan dari user, berarti kita harus bikin input gitu. Bikin kode buat minta input gitu. Misal nih, ini udah ada nih kamusnya. Ini bilangan, sum, i, cure bilangan, cure bil, digit nih. Oke, misalnya pakai bil nih. Misal bilangannya kita input, integer input, ya, integer input nih. Nah, berarti kan kalau ini kan berarti kalian udah ada bilangannya kan ya, udah ada bilangannya. Misal tadi 371. Si 371 tadi disimpan dalam variabel bil ini ya. Dan dia tipe datanya integer ya pasti. Karena ini udah pasti ini integer nih yang di input nih. Integer. Lalu diminta untuk menampilkan apakah itu Armstrong atau enggak gitu. Nah, kalau misal bilangannya ada banyak ya, bilangannya ada banyak, nanti kalian bisa pakai nanti fungsi ya, tapi karena kalian belum diajari ya, ini kita pakai yang prosedural aja dulu ya. Prosedural dulu. Jadi kita harus ngecek ini apakah si bilangan bil tadi itu Armstrong atau enggak gitu. Nah, lalu kalian balik ke definisi sebenarnya apa yang disebut bilangan Armstrong tadi gitu. Bilangan angka Armstrong tadi kan yang kalau dipisah digit-digitnya pangkatnya 3 lalu ditambahkan itu jadi bilangan itu sendiri gitu. Ya kan? Berarti kan kita kan perlu digit-digit ini kan ya? Perlu digit-digit ini nih. Nah, berarti cara mengambil digitnya, mungkin ada yang punya ide nih, cara mengambil digit-digitnya ini gimana gitu.
biar 371-nya ini bisa kita ambil gitu. Kan bilangannya 371 nih lengket nih. Ya, lengket ini jadi satu kesatuan gitu kan ya. Nah, kita perlu ambil angka satunya, lalu ambil angka 7-nya, lalu ambil angka 3-nya nih. Mungkin ada yang mau ngasih ide nih. Pakai pembagian bilangan bulat sama modulo, Kak. Ya itu bisa pakai modulo nih. Jadi kalau pakai modulo, berarti kan kita kalau pakai modulo berarti di modulo berapa? Kalau ambil digit-digit ini. Modulo 10, modulo 100. Ya, bisa pakai modulo 10 sama modulo 100 gitu bisa. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara sih untuk mengerjakan cara ini sih. Misal ini aku pakai ini ya, cara pertama nih. Misal digit sebentar, ini udah ada kamusnya ya. Dan kamusnya ini kan digitnya tuh cuma satu doang ya. Digitnya satu doang. Jadi ini kayak seolah kayak sebenarnya gimana bilang ya. Nah, kalau udah ada kamusnya kayak gini, jadi nanti sebaiknya kalian ikutin kamusnya ini ya. Jadi variabelnya apa aja gitu. Kalau misal kalian ada yang nggak pakai atau misal butuh variabel lebih itu boleh sih kalian boleh bikin variabel lain atau ada ini yang nggak dipakai itu. Tapi sebisa mungkin di awal kalian harus berpikir untuk memakai variabel-variabel yang udah di state di sini ya. Nggak tahu sih nanti besok apakah udah di state ini variabel-variabelnya atau enggak itu. Tapi buat jaga-jaga aja disesuaikan buat ini ya, buat variabel yang ada di sini gitu. Nah, bisa benar banget tadi pakai modulo ya, bisa pakai modulo 10, modulo 100 gitu ya. Itu kan buat ngambil digit-digitnya ya. Ntar kalau pakai modulo 100 ya. Kalau 371 modulo 100 berapa tuh? Kan jadinya 71 kan ya? Iya, 371. Nih, bisa aku tulis ya. 371 modulo 100. Misalnya aku ini dulu ya, aku komen dulu nih. Nah, hasilnya kan 71 ya. Berarti kan padahal yang kita butuhkan kan cuma satu angka satu digitnya doang kan ya. Kalau modulo 10 berarti kan sisa hasilnya bagi 10 kan ya. Nah, pasti kalau modulo 10 kayak gini pasti dia masih menghasilkan satu digit doang itu, tapi satu digit di paling belakang gitu. Nah, gimana caranya kita ngambil digit yang di tengah sama digit yang di depan gitu. Ngambil kita angka 7 sama ambil angka 3-nya gitu. Mungkin bisa pakai pembagian yang pembulatan ke bawah itu, Kak. Jadi misalnya 100. Ya benar banget, bisa pakai hasil bagi. Tadi kita kan juga ada ini ya. Ini nih. Ini yang slash 2 kali ya. Ini kan dia memberikan hasil bagi ya. Coba deh kita validasi dulu nih. Misal ini 31 dibagi 10 sama berapa nih? Misalnya 37 ya. Nah, jadi sisa satunya ini nggak diperhatiin. Nah, berarti idenya udah mulai dapat kan ya. Jadi kalau setelah kita ambil digit dan satunya ini pakai modulo 10, kita bagi nih bilangannya. Baginya pakai ini slash 2 kali ini. Biar cuma tinggal 37 doang. Habis itu kita di modulo lagi kan, modulo 10 lagi kan buat ambil angka 7-nya lagi. Lalu dibagi lagi dengan ini, pakai slash 2 nih, dibagi lagi dengan 10 lagi. Buat dapat angka 3-nya doang gitu. Nah, jadi idenya gitu kan. Kan itu berarti kan sesuatu misal aku tulis ini ya. Kalau ini operasinya misal 371 kan pertama kan harus dimodulo lagi dimodulo 10 gitu ya. Ini hasilnya pasti kan 1. Nah, bilangan tadi kan habis di modulo kan kita bagi bagi dengan 10 tapi dengan baginya slash double slash ya biar satunya hilang cuma tinggal 37 doang gitu. Jadi nanti 371 slash 10 nih. Jadinya 37 gitu. Biar angka si bilangannya ini tinggal 37 doang. Lalu kan angkanya tinggal 37 nih. Lalu kita modulo lagi kan 10. Sisa bagi di modulo 10 kan hasilnya 7. Lalu kan kita ulang lagi kan ya. Angka 37-nya dibagi lagi dengan 10 nih.
jadinya cuma 3 doang nih. Lalu 3 dimodulo lagi dengan 10, hasilnya juga 10 nih, hasilnya juga 3 nih. Nah, di sini di sini maksudku dari ini kan kalian kan tahu ada polanya gitu kan ya. Jadi polanya berulang kan ya. Habis dimodulo pasti dibagi di double slash, bagi double slash itu. Bagi dengan double slash. Habis dimodulo dibagi dengan double slash itu. Lalu dimodulo lagi. Ini juga kalau mau lagi pakai double slash juga mau dibagi dengan double slash lagi juga boleh nih. Kan ini berarti bagi 10 berarti jawabannya kan pasti 0 kan ya. 3 dibagi 10 hasilnya 0, sisa 3 ya. Hasil kan kalau double slash cuman hasilnya doang nih. Nah, itu dari situ bagaimana cara kita buat codingannya gitu. Mungkin ada yang mau ini, ada yang mau ngasih ide nih. Itu bisa nggak kayak 371//100 gitu Kak, itu nggak jadi 3 Kak? 371/100 boleh. Ya biar langsung 371/100 dapat gitu deh. 100 jadi 3. Nah, ini kalau kalian mau ini berarti ya. Mau ambil bilangannya caranya gitu ya. Ini kali ini aku ambil cara 1 gitu ya. Ini cara 1. Iya. Cara 1 gini ya misalnya ya. Misalnya ini cara 1 gitu ya. Ini kalau ini misalnya harus kalian mau harus digedein bilang aja ya. Nah, ini misalnya cara 2 misalnya tadi yang dari cara dari teman kalian tadi di double slash biar dapat angka-angkanya gitu. Tadi gimana? 371 ya, 371 itu. Misal kalau langsung pakai double slash, misalnya double slash 100, hasilnya berapa? 3 kan ya? Nah, kalau gitu buat ini dapetin 7 sama 1-nya gimana kalau kayak gitu? Yang buat dapat 1 modulo 10 kalau dapat 7-nya, aku 371 modulo 100 slash 210, Kak. Oh gitu, oke boleh. Nah kayak gini emang banyak cara ya. 371 modulo 10 slash 100 ya. Iya, 371 modulo 100 nanti di modulo 100 ya, oke. Modulo 100 slash 10 ya. Oke. Ya. Oh, ini benar nih. Ini benar nih hasilnya 7 nih. Kan dibagi modulo 100 berarti kan sisanya 371. Lalu di slash dibagi 10 hasilnya kan 7 gitu. Nah, ini kalian boleh nih pakai buat cari ininya satu-satu kayak gini boleh. Tapi nanti kalian bakal menemukan kesulitan kalau angka digitnya banyak gitu. Misal kalau 10 digit gitu. Nanti gimana? Itu kan kalau kayak gini kan agak susah nanti ya. Ini aku komen dulu ya. Nah, jadi kalau kalian mau nge-komen banyak baris gitu, kalau komen satu baris kan cukup ini aja ya. Cukup ini apa namanya? Ya, ini bisa ya. Kalau kontrol ini hilang dong. Sorry. Ini pakai petiknya 3 kali ya ini. Nah, kalau angkanya tadi bisa mana tadi? Nah, kalau angkanya digitnya banyak, nanti kan kalian bakal kesulitan kan ya. Jadi mungkin jadi dari soal kayak gini sebenarnya dari yang bikin soal ini harapin kalian tuh makanya tuh looping gitu. Looping dengan suatu pola gitu. Sebenarnya kalian pakai cara kayak gini nggak salah juga. Nanti kalian juga kalau jawab kayak gini juga harusnya dibenerin juga sih. Tapi kalau tapi ini untungnya angkanya pasti 3 digit gitu. Nah, soalnya tapi kalau nggak 3 digit, nanti kalian kan bisa 10 digit. Nanti kalian kalau pakai cara kayak gini kan bakal agak sulit itu kan ya, satu-satu gitu ya. Nah, kalau pakai dengan kayak gini, kalian kan ini bisa lihat polanya nih kan ya. Dari habis dimodulo dibagi dengan slash double slash. Habis dimodulo bagi lagi dengan double slash. Habis dimodulo dibagi lagi dengan double slash gitu ya. Nah, gitu. Kalau gitu berarti kan ini kan perulangan kan ya. Nah, ini berarti perulangannya berapa kali kalau buat untuk kasus ini nih? Perulangannya berapa kali? Diketahui nggak? Diketahui, Kak. Berapa? 3 digit. Ya, bisa diketahui 3. Jadi kalian bisa pakai for, bisa juga pakai while gitu. Kalau misal pakai while itu kira-kira kondisinya apa nih? Ada yang bisa jawab nggak?
Kita pakai while nih. Misal dari pola ini nih, pakai while. Nah, kalau pakai while nanti akan sama di sini di akhirnya nih. Jadi kalau while itu kan berarti kan kondisi akhir ya, kondisi akhir di mana kondisi akhir biar gak terpenuhi, biar gak masuk ke aksinya, gitu kan ya. Jadi semua bilangannya bakal menemukan angka yang sama di akhir ini kan ya. Misal kalau bilangannya nggak 371 tapi 240 gitu atau 245, itu pasti nanti di akhirnya itu pasti 0 ini pasti. Nah, coba kita nih ya, langsung kita praktekin aja ya. So, kalau pakai for ya, for tadi ya, for i in range, karena kita udah tahu tadi bilangannya 3 digit, berarti ini pengulangannya pakai 3 kali ya. Pakai 3 kali nih. Nah, tadi kan di modulus 10, berarti ini harus angka satunya ini harus disimpan di suatu tempat kan ya, harus disimpan di suatu variabel kan ya. Nah, kira-kira dari variabel-variabel yang ditulis di sini, kira-kira pakai yang mana nih? Digit, Kak. Ya, pakai digit. Nah, ini sebenarnya apa ya? Nggak pakem. Jadi ini kira ya sebenarnya emang kalau penamaan variabel kan diusahakan sekomunikatif mungkin gitu. Jadi kalau kasusnya kayak gini, berarti kan digit ini cocoknya itu digunakan kalau kita pakai operasi modulo ini kan ya. Nah gitu. Jadi kamus-kamus kayak gini itu sebenarnya juga sebagai apa ya? Sebagai hint gitu, sebagai hint kalian mengodingnya itu bagaimana gitu. Jadi pasti ada digitnya. Nah digit itu berarti kan angka satu angka atau berapa digit gitu. Kalau di sini kasusnya kan dibagi gitu dari ini berarti jangan di komen ya. Nah, kita udah bilangannya tadi. Berarti yang dibagi di modulus 10 berarti kan bill ini tadi ya, variabel bill-nya tadi yang kita input dari user tadi ya. Jadi 371 tadi tersimpannya itu di sini di bill. Misalnya kalau ada yang bingung atau aku kecepatan atau nggak jelas, langsung tanya aja atau langsung bilang aja, Kak ini kenapa gini Kak, itu aku kurang jelas ini gitu. Bilang aja, santai aja ya. Bill di mana tadi? Di modulo 10 ya. Bill modulo 10 ya. Habis itu berarti kan ini kan polanya kan setiap 2 kali aksi ya. Dan aksinya ini sama ya. 2 kali aksi. Aksi pertama tuh pasti di modulo, aksi yang kedua pasti dibagi. Nah, berarti yang dibagi ini berarti kira-kira variabel penyimpannya apa nih? Ada yang bisa jawab? Sum, Kak. Sum. Sum itu nanti kalau dari katanya sum itu kan penjumlahan ya. Penjumlahan berarti itu nanti buat kita jumlahin ini nih. Kalau dari kata-katanya, dari kata secara intuitif ya, itu nanti buat penjumlahan ini. Nah, kalau buat kasus ini kalian pakai bill lagi juga boleh. Jadi ini bill-nya kalian ini bill sama dengan bill dibagi 10 gitu. Jadi maksudnya kita mengassign variabel bill tadi dengan bill dibagi 10. Jadi 273 misalnya ya. 371 kita mengassign bill tadi dengan angka 371 dibagi 10. Berarti bill nanti akan berganti jadi 37 ya. Harusnya udah nggak bingung kan ya, udah berapa kali praktikum ya, mungkin ya. Jadi kayak gini tuh maksudnya kita mengassign variabel bill ini dengan sesuatu yang baru gitu. Nah, bill yang lama tadi, di sini kan pakai bill yang lama nih. Bill yang lama tadi kan salah contohnya 371 bagi 10 gitu. Jadi bill yang baru nanti akan tersimpan 37 gitu ya. Nah, proses ini akan diulang nih, akan diulang terus. Nah, tapi yang kita inginkan kan ini jumlah digit ya, jumlah pangkat 3-nya kan ya, jumlah pangkat 3 dari digitnya ya. Nah, jadi tadi udah sempat aku katain ya, kalau sum itu nanti buat yang menyimpan hasil penjumlahannya ini ya. Kalau menyimpan hasil penjumlahannya ini, berarti pasti dia ada nilai inisialnya dong pasti ya. Jadi maksudnya nggak kalau kalian misal terus di sini sum sama dengan misalkan ini kan dipangkatin 3 ya, digitnya ya. Kali ini kan 1, tadi kan di variabel digit ya. Misal kalian digit pangkat 3, pangkat 3 itu kan digit bintang-bintang 3 kayak gini. Kalau kayak gini berarti nanti kalian nge-assign sum nanti dengan digit pangkat 3, dengan 1 pangkat 3. Nanti pas loop keduanya nanti sumnya nanti berganti dengan
7/3, nggak ditambah 7/3, tapi diganti dengan 7/3. Nah, berarti kalau kayak gini berarti kan harus dengan operasi sum sama dengan sum tambah ini kan ya. Biar sum yang lama ini tadi nggak hilang itu nilainya. Nah, kalau kayak gini harus pakai nilai inisialisasi itu. Namanya inisialisasi sum. Berarti kalau mulanya harus pasti kan sumnya 0 itu. Baru nanti ada nilainya lebih dari 0-nya pas masuk ke loopnya ini. Bingung nggak ya yang gue bilang? Nah, mungkin di ini ya. Jadi jadi ulang lagi ya. Jadi dari angkanya tadi 371 ya, itu kan di variabel bill ya. Di variabel bill. Terus kita dekomposisi masalah tuh. Kan misal jadi kalau dekomposisi masalah kalian ambil contoh gak masalah. Selagi contoh itu general tuh. Jadi maksudnya general tuh dia bisa digunain buat semua case, buat semua kasus gitu. Contohnya di sini kan kita contohnya itu 371. Ini contoh yang general karena dia adalah bilangan 3 digit dan semua inputnya bilangan 3 digit. Berarti kalau kita pakai contoh 371 itu di general dan pasti berlaku untuk semua angkanya gitu. Nah, kita dekomposisi masalah ketemu jadi kayak gini. Nah, kita habis dekomposisi masalah kan kita mengenali polanya kan. Jadi sini polanya kan di modulo habis itu dibagi. Nah, kita habis itu kita realisasikan dengan ini, dengan loopingnya. Kali ini pertama kita dengan for loop ya. Nanti aku contohin caranya dengan while. Ini kalau dengan for ini berarti kan tadi di bilangannya dibagi di modulo 10. Ini disimpan dalam bilangan digit. Ini berarti digitnya ini angka 1 kan ya nanti. Angka 1. Dari sini. Digit sama dengan 1. Ini buat loop yang pertama ya. Digit sama dengan 1 nih. Nah, lalu di sini kan dibagi 10 agar bilangannya bill-nya tadi jadi variable bill jadi 37 gitu. Nah, habis itu kan kita perlu ini ya mengecek jumlah ini ya, jumlah pangkat 3 dari setiap digitnya. Jadi di sini selagi ngelooping ini aku juga menghitung jumlah pangkat 3-nya sekalian gitu. Jadi di sini aku tulis sum sama dengan sum ditambah hasil pangkat 3-nya gitu. 1/3 kan ini berarti ya. Nah, ini kenapa ada sumnya di sini? Kenapa ada sumnya di sini? Agar nilai yang sebelumnya tidak hilang gitu. Jadi nanti kan 1/3. Jadi ini kan pertama sumnya kan 0 tambah 1/3. Nanti biar pas di loop yang kedua nanti biar sumnya tadi kan berarti 1/3 tambah 0 kan 1. Berarti sumnya tadi 1. Ini bingung nggak ya? Mungkin bingung nggak ya kalau nggak aku tulis ya. Coba aku tulis di sini ya. Ini iterasi ya. Kan kalau ini for i in range 3, berarti kan i-nya dari 0 sampai 2 ya, nggak sampai 3. Misal pas i-nya 0, i-nya 0 nih, i-nya 0 berarti kan digitnya sama dengan 1. Digit sama dengan 1. Digit sama 1, bill-nya sama dengan 37. Sama dengan 37, sumnya sama dengan 0 tambah 1/3 kan 1 gitu. 1. Nah, lalu pas i yang sama dengan 1 nih, berarti iterasi kedua, looping yang kedua nih. Digitnya jadi berapa nih digitnya? Ada bisa nebak? Ada yang bisa nebak nih? 3. 3 apakah 3? Nah, tadi kan kalau iterasi yang kedua berarti kan ngulangin lagi ya dari awal sini ya. Dari awal dari digit sama dengan bill dibagi modulo 10. Nah, bill yang sekarang yang buat yang iterasi kedua ini pakai bill yang terakhir. Bill yang terakhir ini kan 37 gitu. Nah, jadi digit yang di sini 37 modulo 10 gitu. Berarti hasilnya 7 kan ya? Ini ada yang bingung nggak? Kalau bingung langsung tanya aja. Apa? Oke, sampai sini mungkin paham ya? Jadi kan di iterasi pertama tadi kan udah ada deh nilai-nilainya dapat segini nih. Nah, lalu di iterasi yang kedua buat kita nilai digit, bill-nya ini variable bill, kita pakai nilai yang terakhir bill-nya itu 37 gitu.
udah bukan 371 lagi di awal gitu. Gitu. Makanya kan bill-nya jadi habis itu kan bill-nya dihitung lagi. Bill dibagi 10. Nah, ini juga bill-nya pakai bill yang terakhir. Bill yang terakhir kan masih 37 gitu. 37 dibagi 10, hasilnya kan 3 gitu ya. 3. Lalu baru sumnya ini lagi dihitung lagi. Sum sama dengan sum ditambah, ini juga sumnya pakai sum yang terakhir. Sum yang terakhir kan 1. Kan makanya ini fungsinya tadi kita inisialisasi nilai sumnya 0 gitu. Biar dia ada nilainya awalnya gitu. Kalau misalnya kita nggak inisialisasi nilainya 0, sumnya nanti bakal random. Kalau nggak random bakal error lah. Antara random atau error gitu. Gitu. Makanya jadi kan sumnya terakhir kan nilainya 1. Ditambah digit yang sekarang, jadi digitnya juga pakai digit yang terakhir. Digit yang terakhir, nilai digit yang terakhir kan 7. 1 ditambah 7 pangkat 3 nih. 7 pangkat 3. Ini berapa lah ini ya? Ini hasilnya berapa? Nah, begitu juga dengan iterasi yang terakhir gitu, yang ketiga. Jadi ini selagi kita mengambil angka-angka ini, mengambil angka 1, mengambil angka 7, mengambil angka 3, kita juga sekalian menghitung jumlah pangkat 3-nya gitu. Menghitung yang ditanyakan bilangan Armstrong atau enggak itu. Menghitung jumlah pangkat 3-nya berapa gitu. Gitu. Nah, berarti kalau gitu nilai akhir sumnya ini berapa setelah loopingnya selesai? Kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab? Oh, ini ada yang tanya nih. Oh, maaf ya, tadi aku nggak buka ini ya. Kan saya mau nanya untuk ngeluarin summa value dari dictionary itu gimana ya, Kak? Ngeluarin summa value dari dictionary. Oh, kalian udah sampai di dictionary ya? Besok nggak ini ya? Oh, itu juga. Besok nggak sampai ini kan ya? Nggak sampai string sama dictionary kan ya? String list itu belum kan ya? Atau udah sampai? Mohon feedback dong. Kalau udah sampai mungkin kan ini jadi kelambatan atau gimana gitu. Belum. Nah, belum kan ya? Berarti harusnya dictionary juga belum kan ya? Sebenarnya kalau ini ambil value dari dictionary tinggal ini aja. Tinggal yang ditanyain masih sampai matriks. Belum. Fungsi juga nggak boleh kalau nggak salah. Oke. Berarti bener ya sampai ini ya. Sampai looping aja kan ya. Berarti mungkin ini quick dulu ya pertanyaannya ya. Oh, ini juga dari mesin juga ya. Oke, mohon maaf. Itu kan yang hanya menentukan dari 3 buah bilangan berbeda, apakah bilangan Armstrong atau enggak, boleh enggak, Kak. Misal itu enggak pakai looping. Enggak pakai looping boleh. Di sini boleh. Kalau dalam kasus ini kan kebetulan kan cuma 3 ya. Jadi kalian pakai ini tadi, pakai satu-satu kayak gini, ambil digitnya satu, habis itu dipangkatin 3, dijumlahin, boleh. Cuma nanti kan ada pakai kalau masalahnya kalau digitnya banyak ya. Jadi ini aku sekalian ngajarin kalau misal kasusnya digitnya banyak ya. Jadi kalau digitnya banyak kan kalian nggak mungkin satu-satu kayak gini kan ya. Ya mungkin tapi kan bakal nguli banget. Dan yang diharapin dari keluaran dari matkul ini tuh kalian bisa mengaplikasikan looping dalam kasus-kasus kayak gini. Soalnya kayak gini kan kalau kalian dekomposisi masalah kan berarti ini kasus yang dengan yang ada polanya gitu. Kalau yang ada polanya berarti kan bisa menerapkan metode looping gitu. Gitu. Dan ini tadi benar banget jawabannya nilai akhir sumnya 371. Coba nih. Oh ini lihat. Coba kita print nih. Nah, buat bandingin kalian bisa langsung di sini ya, bisa langsung sum 371 ini apakah sama dengan ini atau enggak gitu. Sama bilangan yang dibagi apa tadi? Oh, bill tadi ya, bilangan ini. Bilangan input dari hasilnya bill ya. Kalau kayak gini nanti hasilnya true atau false ya. Saya ini ya. Oh, ini ya, sorry, ini belum di komen. Ya, ini misal 371. Hasilnya false. Berarti ada yang salah nih. Nah, ini hasilnya false. Padahal ini harusnya
fungsi juga oke. Hasilnya adalah harusnya true ya. Coba kita lihat nih. Kita print nilai sumnya berapa? Harusnya 371. Kalau nggak 371 berarti looping kita ada yang error gitu. 371 nih. Oke. Ini harusnya udah sama ya sumnya ya. Sum sama dengan bill. Coba dari tipe, karena ini false beda. Kenapa ini beda? Mungkin ada yang tahu nih, kenapa ini kan udah sama-sama nih. Bill-nya udah 371. Sum kita berarti udah hasilnya 371. Berarti harusnya fungsi loop kita benar kan ya? Nah, tapi kenapa saat kita bandingin ini salah? Bill-nya itu keubah di loop nggak, Kak? Ya, bill-nya keubah di loop. Oh iya, benar. Bill-nya keubah di loop. Berarti nggak bisa langsung di sini ya? Berarti kalau gitu di sini kita jangan pakai variabel bill karena kita mau mempertahankan nilai bill-nya ya. Coba kita pakai yang di sini. Cure bill. Nah, benar banget tadi. Ini siapa nggak kelihatan namanya? Maaf ya. Oh, emang namanya titik-titik ya? Oke, masih titik-titik. Ini itu berarti ini false karena bill-nya di sini keubah nilainya di loop. Berarti di sini kita jangan pakai bill-nya jangan diubah. Jadi di sini misalnya pakai yang diubah kita cure bill-nya. Nah, tapi di awal tadi kan cure bill belum ada nilainya. Berarti kita assign dulu cure bill tuh. Kita kira-kira assign cure bill-nya ini pakai apa? Nah, tadi ini bill-nya gue ganti cure bill agar bill-nya tetap 371. Jadi biar yang keubah di sini cure bill-nya doang kan. Jadi cure bill-nya berarti di sini cure bill ini yang keubah jadi cure bill. Ini harusnya juga cure bill. Nah, kalau gitu berarti kan kita assign-nya cure bill ini sama dengan, nah benar banget nih. Cure bill kita assign cure bill ini sama dengan bill. Biar nilainya sama dengan 371, tapi nanti seiring berjalannya looping, cure bill ini akan berubah nilai cure bill-nya. Berarti di sini yang berubah jadi 37 ini cure bill, yang berubah jadi 3 ini cure bill-nya. Sementara bill-nya tetap 371, tetap nilai awalnya tadi. Coba kita run, harusnya hasilnya udah true. 371. Error. Ini kenapa error? Nah, ini ada di sini. Cure bill bentar. Cure bill is not defined. Oh, di sini ininya underscore-nya 1, sorry. 371. Nah, di sini masih false nih. Nah, kalau kayak gini cara debuggingnya kalian ini aja. Coba kalian print aja. Kan yang dibandingin di sini kan sum sama bill-nya nih. Oh, di sini sumnya jadinya 3 nih. Sumnya nilainya 3, makanya hasilnya false. Hasilnya false. Sebentar, berarti di sini ada yang salah. Cure bill sama dengan bill, sum sama dengan sum ditambah di sini ini masih bill nih. Digitnya jadi cure bill. Ya, di sini masih pakai bill tadi ya. Ini juga harus diganti cure bill juga. Ini apa nih? Kosong nih. Coba ulang. 71. Nah, hasilnya udah true nih. Ini harusnya algoritma kita udah bener kan ya? Ini kalau kita pakai for ya, kalau kita pakai for. Jadi ini ya, kalau kita tahu jumlah digitnya berapa ya, jumlah perulangannya berapa nih. Kalau semisal kita pakai while, gimana caranya kita pakai while? Tadi aku bilang while tadi kan ada satu kondisi ya, ada satu kondisi yang sampai dia berhenti gitu. Nah, satu kondisi dari pola ini tadi, kondisi yang sama tadi aku bilang ini pasti semuanya diakhiri dengan 0 nih di sini ya. Berapapun bilangannya, asalkan itu 3 digit, pasti di sini di polanya ini akhirnya 0.
Coba 245, misal 245 ya, 245 bagi yang 245 pasti bagi 10 kan bisa 24. Bagi 10 lagi bisa 2. Bagi 10 lagi pasti 0 kan ya. Jadi di sini pasti 0. Jadi ini kita tetap pakai ini ya, tetap pakai sum sama dengan 0 dan curbil sama dengan bil. Jadi ada yang mau nebak nggak nih? Well-nya ininya apa? Well, bil sama dengan 0. Hampir benar. Kita pertahankan, coba kita pertahankan nilai bil-nya biar bil-nya tetap 371. Bil kurang lebih dari 0 ya. Bil lebih dari 0. Hampir variabelnya yang agak ini. Kita pertahankan bil-nya sama dengan 371 dan yang kita ubah sama kayak tadi. Berarti ini udah bener sih. Bisa kita pakai bil sama dengan 0, bisa pakai bil lebih dari 0. Bebas kalian pakai yang mana. Misal aku ambil salah satu ya. Berarti di sini cure bill ya. Tadi soalnya aku mau mempertahankan nilai bilnya tetap 371 biar di akhir aku bandingin nih. Biar aku dibandingin. Apakah sama enggak atau enggak ini. Nih. Dari sini kalian juga boleh pakai ini sih, boleh pakai conditional gitu. If sum sama dengan bill, print Armstrong atau gimana. Misal ini ya. Misalku ini aku jadiin buka apa saja langsungnya karena udah jadi buat validasi aja ya. Misal ini ku assign di variabel gitu. Variabelnya jadi boolean gitu kan ya. Jadi ini Armstrong atau enggak gitu ya. Nah, ini. Coba nih apakah boleh digini ya? Jadi kalau kalian ragu nih di sintaksnya benar atau enggak, coba aja, run aja, jalan atau enggak gitu. Karena Python itu sangat bebas itu. Ini masih di komen dulu. Python itu sangat fleksibel dan bisa sintaksnya itu sangat bebas banget loh. Nah, ini kan bisa keluar angkanya, berarti sintaksnya akunus kayak gini tuh bisa gitu. Assign kayak gini tuh bisa. Karena sum sama dengan bill ini berarti sum sama dengan bill, mempertanyakan sum sama dengan bill atau enggak gitu. Hasilnya tuh true atau false. Berarti tadi yang operasi perbandingan ini tadi hasilnya tuh pasti true atau false. Nah, perlu diperhatikan lagi juga kalau dalam Python nulis true dan false itu true-nya ini ya. Jadi T-nya besar, lainnya kecil. F-nya false-nya juga sama, F-nya besar, lainnya juga kecil. Kalau salah mau dikoreksi ya. Sehingga itu gitu. Kalau nggak gitu, soalnya misal kalian nulis true-nya itu kecil semua, false-nya itu kecil semua, itu jadi variabel tuh jadinya. Kan jadi kayak sensitif kan ya Python. Kalau aku ngomong ada yang salah, mungkin bisa langsung dikoreksi aja ya. Nah, kita lanjut. Ini tadi aku assign di sini. Terus kalau kalian mau bikin kondisional, ini juga boleh nih. If arm sama dengan true, kalau enggak ini langsung ini aja ya. Langsung sum sama dengan bill ini ya. Dengan bill jadi nggak usah pakai variabel gitu. Nggak usah aku simpan variabel. Kalau simpan variabel dulu juga boleh. Jadi kalau tadi armnya sama dengan true atau enggak gitu. Kalau gini kan, kalau gini masuk kondisionalnya itu kalau true, kalau hasilnya true, kalau hasilnya false ini nggak bakal masuk ke aksinya di sini pertama ini. Misal print merupakan bilangan Armstrong. Else nih. Else-nya berarti kan kalau sum ini nggak sama dengan bill kan berarti ya. Jadi kan kalau ini hasilnya false ya. Kalau itu hasilnya false berarti ini print satu copy nih. Bukan merupakan Armstrong. Coba kita run lagi. 371. Nah, merupakan Armstrong ya. Ini tadi masih ya, kayak ini apa saja. Terus aja. Oke. Terus tadi ya, kita mau coba pakai while-nya tadi. Udah bener tadi. Ini tapi kita pakainya cure bill aja ya, biar nanti yang berubah-ubah nilainya cure bill-nya aja. Biar bill-nya tetap 371 kalau contoh yang tadi ya. Gitu. Cure bill-nya bisa kita pakai sama dengan 0 atau lebih dari 0. Boleh pakai bebas saja, tinggal tergantung aksinya agak beda dikit gitu. Misal aku ambil salah satu ya. Misal di sini aku ambil yang lebih dari 0 nih.
Ini aku juga belum mikir nih. Ini aneh kebayang. Ini aslinya bakal yang apa gitu. Tapi kemungkinan bakal bisa gitu yang lebih dari 0 dan sama dengan 0 gitu. Mungkin yang bedain di aksi di dalamnya ini agak beda dikit gitu. Nah, misal yang ini Kirby-nya lebih dari 0. Nah, ini kita tetap sama loopingnya modelnya ya. Modelnya sama dengan for-nya ini. Jadi kita ini misal aku copy ya ini. Ini juga ini aku hapus aja ya ini. Udah ada keterangan di bawahnya ya. Loopingnya bakal sama. Cuman yang bedain kan ada kondisi buat berhenti loopingnya itu kalau while ya. Kalau isinya kurang lebih sama. Ini kalau ada beberapa kasus bakal ada modifikasi dikit gitu, pindahnya for sama while-nya di bagian loopingnya ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, bentar ya. Oh, ini juga sama sekalian. Di dalam loopingnya kita juga sekalian ngitungan ya. Berarti ini juga sama ya. Ini sama. Nah, ini kita coba nih. Kita coba apakah hasilnya juga sama. 371 nih. Nah, sama kan ya? Merupakan bilangan Armstrong. Ini bagus saja jadi ikutan ke print nih. Nah, ini kenapa bisa hasilnya sama? Ini yang membedakan ini di for sama while-nya ini cuman kapan berhenti itu. Kalau di for-nya ini berhenti kalau udah berulang kalau udah iterasinya 3 kali. Dan ini jadi makanya seperti aku bilang tadi, for itu kalau iterasinya diketahui. Jadi for-nya ini berhenti kalau udah 3 kali looping gitu. Kalau while-nya ini berhenti kalau cure bill-nya selama ya, kalau cure bill-nya udah nggak lebih dari 0 gitu. Berarti selama cure bill-nya lebih dari 0, dia bakal terus ngelooping gitu. Makanya kalau dari pola ini tadi, kan kondisi akhirnya tadi cure bill-nya pasti 0 gitu. Jadi kalau kita bikin kondisinya cure bill-nya lebih dari 0 kayak gini, berarti ini isi loopingnya bakal sama persis nih kebetulan nih dengan yang for. Misalnya kita pakai yang sama dengan 0. Sebenarnya ini bukan sama dengan 0 ya, lebih tepatnya. Selama berarti kan loopingnya berjalan selama cure bill-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini sintaksnya kalau salah mau dikoreksi ini. Ya beda bahasa, beda ini sintaksnya ya. Sama dengan 0. Nah, isi loopingnya jadi isi looping dari for sama while itu sebenarnya sama kurang lebih sama. Cuman yang perlu diperhatiin dalam while ininya berubah atau enggak gitu. Ya di sininya kondisinya berubah atau enggak. Kalau di sini pakai kondisinya cure bill. Kebetulan cure bill-nya di sini langsung berubah di aksinya di sini. Misal pakai kondisinya tuh pakai i atau variabel yang enggak ada di aksinya ini. Nanti kita perlu menambahkan misal di sini i sama dengan i plus 1 gitu biar i plus 1 biar i-nya di sini berubah gitu. Itu bedanya. Ini kebetulan kondisi yang di while-nya ini cure bill karena kita pakai cure bill dan cure bill-nya udah otomatis berubah juga, jadi kita nggak perlu menambahkan sesuatu lagi gitu. Jadi yang perlu dinotis bahwa biasanya while itu ada satu langkah yang harus ditambahkan dari for gitu. Kalau kebetulan di sini yang ditambahkan itu adalah dari variabel kondisinya harus diubah. Kalau di sini variabel kondisinya kan pakai cure bill dan cure bill itu setiap looping udah otomatis diubah. Jadi kita nggak perlu menambahkan apa-apa. Jadi kebetulan ini nggak perlu menambahkan apa-apa itu. Nah misal ini dijalanin nih. Ini tadi di sini ya. Ntar kalau gini nanti cure bill-nya ini ya bakal ini sorry. Ini ya setiap ini harus di-assign ya. Soalnya beda cara, beda metode, jadi harus di-assign juga masing-masing gitu ya. 371. Nah, sama kan ya?
Jadi kondisi dalam while ini bisa berbagai macam. Dan aksinya juga bisa sama persis atau bisa harus dimodifikasi dikit gitu. Tergantung logika kalian mau pakai yang mana gitu. Gitu sih. Jadi dalam mengerjain kayak gini bisa pakai banyak metode. Kalau nggak mau pakai looping dan kebetulan ini cuma 3 digit doang, kalian pakai yang cara kedua yang tadi. Jadi ambil digit-digit yang satu-satu, lalu dipangkatin 3 dijumlahin, itu juga boleh gitu. Nah, tapi itu akan sangat makan waktu kalau digitnya nggak cuma 3 ya. Jadi kalau kayak gini mungkin kalian akan lebih makan waktu kalau pakai while ya. Jadi karena harus mikir loopingnya ya. Gitu, kalau emang waktunya habis itu kalian boleh pakai ini ya. Boleh pakai dekoderasi kayak gini, tapi dalam kompetensi pengenalan komputasi ini yang diharapkan tuh bisa mengenali polanya kayak gini nih. Jadi agar bisa kalian membuat looping for while-nya kayak gini. Dan ini bisa macam-macam caranya. Contohnya while-nya aja bahkan kondisinya bisa beda nih. Saya ini lebih dari 0, ini tidak sama dengan 0. Gitu. Mungkin ada yang ditanyain atau mungkin bingung. Mungkin nih, aku kasih waktu buat bertanya. Atau bingung nih? Kalau bingung juga bilang aja ya. Ini gimana caranya? Everyone. Oh ya, kan ini nanti kan juga waktunya terbatas ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau gimana, kalian boleh ini ya, boleh tanya-tanya ke WhatsApp aku nih. Coba aku share ya. Atau ke line juga boleh. Nggak bisa ketik. ID line. Ini bukan maksudnya modus atau gimana ya. Kalau ada yang kalau bingung buat bantu kalian aja ya. Ini WA. Nanti ya, itu nanti kalau kalian nanti malam belajar dan ada yang mau dibingungin, nanti ada dibingungin atau mau ada yang tanyain, silakan tanya aja. Dan nggak terbatas, maksudnya nggak terbatas sampai UTS ini aja, misal sampai UAS juga boleh gitu, santai aja gitu. Aku juga masih tingkat 4 belum lulus kok ya, masih mahasiswa ITB gitu. Ini ada yang mau tanya lagi tentang ini atau bingung nih mungkin? Ya, mungkin karena baru belajar tentang for while kayak gini, mungkin wajar kalau sedikit bingung ya. Jadi nanti di ini ya, dicoba aja. Jadi pokoknya kuncinya bisa mengodim kayak gini itu kalian harus mencoba sendiri gitu. Kalau pas kadang kalian dengerin, kalian paham, tapi kalian pas tulis kodenya sendiri belum tentu kalian bisa, belum tentu langsung bisa gitu. Jadi kuncinya dicoba lah pokoknya. Ada yang tanya dulu mungkin? Kita masih sampai jam berapa? Masih sampai 10 menit lagi ya sekitaran ya. Oke, kalau gitu ini. Terus dulu mungkin ini dulu ya, mungkin nggak sampai codingnya selesai buat soal selanjutnya. Tapi mungkin dikasih ini ya. Aku kasihinnya dulu. Soal yang ketiga nih. Dosen ingin mengolah nilai kuliah yang diikuti oleh N orang mahasiswa. Program tersebut menerima masukan nama seperti nilai UAS dan UTS banyak jumlah mahasiswanya. Setiap nilai dalam skala 0 sampai dengan 100. Untuk setiap mahasiswa dihitung nilai akhir dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya berdasarkan nilai akhir tersebut ditentukan indeks akhir mata kuliah yang didapat oleh setiap mahasiswa dengan aturan seperti ini ya. Program kemudian mencetak nama setiap komponen nilai akhir dan indeks untuk tiap mahasiswa. Berikut contoh tampilan outputnya. Outputnya gini ya. Outputnya begitu. Kira-kira kita perlu pakai looping nggak di sini nanti? Ini kebetulan N-nya udah diketahui nih, N-nya sama dengan 2 nih. Dan N-nya dikit nih. Kira-kira perlu pakai looping nggak? Mungkin ada yang mau jawab? Maaf Kak. Ya. Itu tuh kalau N sama dengan 2 itu tuh contohnya aja atau termasuk
ke kondisi soalnya juga. Nah, berikut contoh tampilan outputnya. Setiap detail nilai dibesarkan oleh spasi dan vertikal bar. Sama dengan 2. Oh, ini berarti untuk contohnya doang ya ini. Berarti nanti kalian bikin kodenya itu untuk n-nya untuk n ya, untuk n lebih dari 0 nih, n lebih dari 0. Jadi kan bisa banyak kan ya. Jadi kalau banyak kayak gitu kan jelas pakai looping ya. Ini mohon maaf di tempatku azan ya, bentar ya. Oke, azan yang pertama udah selesai ya. Oke, ini benar banget tadi yang dibilang tadi, ini mungkin harus teliti lagi ya baca soal ya. Jadi ini n sama dengan 2 ini untuk contohnya aja ya. Kan ini berikut contoh tampilan outputnya. Setiap detail dipisahkan oleh spasi dan vertikal bar untuk n sama dengan 2. Nah, di sini kan untuk berarti kita bikin kodenya itu untuk n lebih dari 0 nih. Berarti untuk berapapun nilai n gitu ya. Selama n itu bilangan bulat gitu. Nah, kalau kayak gini berarti langkah pertama yang harus kita lakukan apa nih kira-kira? Nah, kan tadi kan kalau n-nya banyak kan jelas kita pakai looping ya. Berarti kalau gitu, kalau untuk kita tahu loopingnya berapa, berarti kan kita harus tahu nilai n-nya dulu kan ya. Ini coba di sini soal nih. Soal 33 nih. Soal 33. Nah, berarti sama kayak tadi. Berarti apa yang harus ada dulu sebelum kita membuat kode kita gitu. Jadi kalau di sini kan kalau kita membuat looping sebanyak n kali karena ini ada n mahasiswa gitu kan ya. Berarti kita perlu nilai n-nya dulu kan ya. Berarti kita harus input nilai n-nya dulu gitu. Input nilai n-nya dulu nih. Nilai n-nya dulu. Nah, lalu habis itu berarti ini kan akan di looping kan ya? Akan di looping sorry, tadi soalnya akan di looping untuk minta nama, nilai praktikum, nilai UTS dan nilai UAS. Habis itu dihitung nilai akhirnya berapa dan dihitung dicari indeksnya apa gitu. Berarti itu semua kan aksinya ya, aksi yang dilakukan secara berulangnya ya. Itu untuk satu mahasiswa itu dihitung nilai akhirnya lalu itu indeksnya apa itu, lalu di print gitu kan ya. Itu tuh satu mahasiswa. Berarti kalau untuk n mahasiswa berarti kan kita ngelooping itu sebanyak n kali gitu kan ya. Tadi sinyal putus, apa boleh saya minta? Oke. Ya, bentar. Tadi aku kirim sama, sorry salah. Bentar salah ya. Itu ke privat semua ya udah, ulang lagi nih. Nah ini tadi. Berarti kita aksi-aksinya tadi berarti kan input nilai nama, nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS tadi kan itu diinput, habis itu dihitung nilai akhirnya dan dicari indeksnya. Dan itu dilakukan secara berulang untuk mahasiswa yang kedua, untuk mahasiswa yang ketiga, untuk mahasiswa yang selanjutnya gitu kan. Berarti itu semua kan aksi yang dilakukan berulang kan. Nanti kita pasti pakai looping kan ya ini. Nah, kira-kira enaknya pakai while atau pakai for ini kira-kira enaknya? Ada yang mau jawab? Gimana? Tadi ada yang jawab? Tadi bisa diulangi? Kalau cuma dua bisa pakai for, tapi
Kalau mau lebih pakai while. Bisa. Oke. Sebenarnya ini bisa pakai for sama while, bisa dua-duanya ya. Cuman ya lebih enaknya. Jadi selama jumlah perulangannya itu kalian ketahui. Kalau ini kan berarti kan perulangannya kan pasti n kali ya, pasti kan nanti ngeprintnya kan sebanyak n kali gini kan ya. Sebanyak n kali ini di printnya. Kan itu kan kalian tahu ya berapa kali jumlah iterasinya, berapa kali jumlah loopingnya. Itu berarti kalian paling enak tuh pakai for gitu. Jadi aku saranin dari awal kalau jumlah iterasinya diketahui, berarti untuk n berapapun ya, misalnya n2, n3 itu kan berarti kan diketahui nilainya pasti. Itu kalian kalau diketahui iterasinya kalian pakailah for, karena for itu relatif lebih aman dan lebih aman ketika kalian mengoding lah. Ini maksudnya aman tuh soalnya kalau dalam while ini harus ditambahkan satu yang gue bilang tadi, satu aksi untuk merubah variabel di kondisi ini. Variabel di kondisi ini. Jadi kalau selama itu ada nilai iterasinya diketahui, kalian pakailah for itu. Kalau di sini kan diulang sebanyak n kali, jadi kalian pakailah for langsung. Jadi di otak kalian langsung ini harus pakai for nih. Bisa pakai while atau enggak? Bisa sih. Jawabannya bisa. Cuman agak kalau for aja bisa, kenapa while? Jadi pokoknya urutan looping ini saran dariku ya. Saran dariku urutan looping itu kalian pikir dulu pakai for bisa atau enggak gitu. Jumlah iterasinya diketahui atau enggak gitu. Kalau nggak bisa, baru kalian pakai while gitu. Ini biar gampangnya aja ya. Sebenarnya while juga bisa, cuman agak ribet aja nanti kalau kalian menentukan kondisinya itu. Nah, karena for ini relatif gampang karena jumlah iterasinya udah diketahui, pakai for aja. Nah, gitu. Nah, aksinya apa? Aksinya kan berarti dia minta masukan nama, nilai praktikum gitu kan ya. Coba kita lihat kamusnya di sini. Nah, ini kan juga ada N, UTS, UAS, praktikum, I gitu kan ya. Mungkin ini kalau pakai while enggak. Ini for juga ada I-nya juga sih, sorry. Berarti ini kita inputnya UTE, nama, UTS, UAS, praktikum ada 4 ya, ada 4. Ini nama, UTS, UAS, praktikum. Nah, ini harus diperhatikan lagi, nama di sini kan string ya, di sini jadi jangan input ya, jangan integer ya, dibedain. Kalau yang lainnya kan dari integer ya. Di sini jadi str gitu buat inputnya gitu. Itu habis diinput diapain nih? Habis diinput kan diolah nilainya kan ya dengan rumus ini. Nilai akhir nih. Misalnya nilai akhir ini apa di sini? Akhir nih, akhir float. Akhir. Ini sama dengan rumusnya udah ada nih. Kalian tinggal nulis ulang nih. 0,2 dikali nilai praktikum di sini kan variabelnya jadi prak kan ya, prak ditambah 0,4 dikali UTS ditambah 0,4 dikali UAS. Jadi kalian tinggal ikutin aja di sini gitu. Dan di sini kan udah ketemu nilai akhirnya. Nah, berdasarkan nilai akhir tersebut ditentukan indeks akhir mata kuliah. Nah, indeksnya kan berupa rentang-rentang gitu kan ya. Berarti harus pakai kondisional kan pasti ya. Bukan pakai looping ya kalau gini. Ini kan pakai kondisional. Berarti kondisionalnya juga masih di dalam looping karena ini masih aksinya buat tentuin, masih aksi untuk satu orang yang sama itu kan ya. Jadi misal if akhir lebih dari sama dengan 85 indeks, variabel indeks apa nih? Variabel indeks ya, indeks sama dengan A gitu. Nah, kalian tinggal bikin ini iterasi yang lainnya lagi. Karena ini lebih dari 2 kondisi, berarti ini ya pakai elif. Boleh kalian pakai else if juga boleh. Tapi karena kita pakai Python dan ada tools elif nih, jadi pakai elif aja gitu. Elif apa, nanti indeksnya apa, lalu ini ada berapa nih. Jadi ini semua terus ya buat kondisinya semuanya ini dicantumin sini sampai akhirnya else.
Kalau else ini nggak perlu pakai kondisi ya. Pasti else itu ya selain dari yang udah di atasnya gitu. Dan di sini kalau di sini contohin 1 indeks akhir. Terus ini antara 75 sama 85. Ini berarti kalau kayak gini kita nulisnya 2 kali ya. Jadi akhir kurang dari 85 dan jangan pakai atau ya. Karena ini harus di antara 75 dan 85. Kalau kalian pakai atau nanti rentangnya jadi digabung jadi union bukan irisan. Kalau kayak ini kan irisan kan ya. Irisan kurang dari 85 dan lebih dari 75 itu kan irisan. Kalau irisan pakai dan gitu. Dan di sini pakai apa ya? N ya kalau salah. Oh ya N. Jadi ini kenapa aku bisa tahu N pakai N atau enggak? Ini soalnya warnanya ganti nih. Kalau jadi ciri-ciri Python itu kalau ada yang warnanya ganti kayak gini, berarti dia tuh udah kayak udah library udah khusus di Python gitu. Itu udah dideklarasikan. Berarti N di sini tuh kayak yang tadi. Kalau tadi dan tadi mungkin juga bisa tadi ya. Tapi nggak tahu sih di Python bisa atau enggak ya? Nggak lupa. Nah, satunya berarti ini akhir lebih dari sama dengan 75. Nah, itu ntar indeksnya sama dengan apa? Ini sama dengan AB gitu kan ya, AB. Nah, itu kalian tulis sampai akhir, baru terakhirnya ini sekalian biar ini bisa kalian print langsung. Jadi kan ini kan ngeprintnya kalau ada N mahasiswa kan berarti kan ada N tambah 1 baris kan ya, berarti ada 1 baris di sini. Ada 1 baris ini dan ini kan nggak inputan kan ya. Ini kalian bisa nulisnya di luar looping. Jadi misal di sini kalian tulis print di sini ya. Print di sini gitu. Misalnya ini kalian kopas aja apa enaknya ya. Kopas aja gitu. Enak. Terus kalau udah kalian di sini kan berarti kan udah tahu indeksnya berapa gitu kan ya. Jadi ini tinggal di print aja. Di print nama berarti nama, koma, misalnya ini dipisahkan dengan ini, pisahkan dengan garis tegak, lalu nilai praktikum, pisahkan lagi dengan garis tegak gitu ya. Dengan garis tegak, kalau pakai plus juga boleh, tapi kalau plus tadi jangan lupa untuk melihat tipe datanya gitu ya. UTS, lagi UAS, lagi terus indeks terakhir kan ya. Gitu kurang lebih jadi gitu ya. Jadi setiap orang inputnya minta input satu-satu, langsung dihitung nilai akhirnya, terus langsung itu indeksnya apa. Kalau indeksnya apa kan ini karena ini rentang jadi pakainya kondisional kayak gini gitu. Terus biar kita kan ngeprintnya kan juga pasti banyak kan, berarti ngeprintnya juga masuk dalam loopingnya aja sekalian gitu. Makanya langsung di sini gitu. Soal kita ini belum bisa dicoba ya karena ini kondisionalnya belum selesai nih ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini berhubung juga waktunya juga udah habis dan udah masuk waktu sholat nih ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau tanya dulu nih. Oke. Sebelum diakhiri mau ada yang tanya dulu? Kalau malu tanya di sini nanti bisa ini ya, bisa tanya Japri, aku boleh. Ini tadi WA sama ID lainku udah aku kirim di sini, bilang aja kalian ini anak asrama atau apa, kalian nama juga boleh, bebas santai aja lah pokoknya. Pokoknya gitu. Terakhir ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Untuk else-nya itu emang kosong aja ya, Kak? Ya, untuk else kosong aja, nggak usah kasih kondisi. Jadi else itu kondisi selain selain semua kondisi yang udah disebutin di atas itu. Jadi nggak usah kasih kondisinya. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi nih sebelum tutup nih. Bang Isnan. Oke. Siapa dulu nih tadi? Mananya? Oke, silakan. Kan itu nilai rata-ratanya, indeksnya itu Bang, bentuknya float ya Bang, bukannya seharusnya bacon itu di datanya float aja Bang. Gimana maksudnya? Kan ini indeksnya 85,85 nih Bang. Iya 85.
sebaiknya di apa juga? Oh, dibulatin atau enggak gitu? Iya. Kalau nggak ada perintahnya dibulatin, nggak usah dibulatin. Oh iya. Oke. Jadi apa adanya aja. Akhirnya berapa? Misal 85,01. Ya udah 85,01. Gitu. Jadi apa adanya aja. Jadi sesuai yang diperintahin di soalnya aja gitu. Kak, saya mau nanya. Oke, silakan. Itu kan kalau di contohnya nama praktikum UTS UAS itu baris pertama, terus baris kedua langsung Udin Asep gitu kan Bang. Enggak. Nah, tapi kalau yang dari program yang dibikin itu artinya pas di awal-awal print nama praktikum UTS dan selanjutnya, terus baru ntar masukin input nama UTS, nilai-nilai yang lainnya, baru print lagi misalnya nama pertama Udin, terus baru lanjut lagi input nama gitu Bang. Oh, gitu, I Kak. see. Oke. Kalau untuk kasus ini karena ini nggak dikasih apa ya? Nggak dikasih ketentuan bentuknya harus gimana. Pokoknya outputnya kayak gini. Jadi kalian boleh nih input output atau kalian input semua dulu baru kalian bikin looping buat printnya gitu. Gitu. Menjawab nggak ya? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Jadi kalau emang nggak ada dikasih ketentuan di soalnya, tidak agak fleksibel aja selagi itu nggak melenceng dari yang ditanyakan gitu. Ya, nggak ada yang tanya lagi? Masih boleh, Kak? Oke, ya boleh. Itu kalau di print yang terakhir itu yang nama prak UTS UAS sama indeks, itu kalau kayak gitu berarti nanti yang ke printnya itu cuma yang elemen terakhir doang ya, yang I terakhir doang. Ya, ini printnya masuk ke looping. Jadi setiap habis input, terus habis dihitung, terus langsung di print kayak gini. Kalau ini ya, kalau kasus ini. Berarti untuk yang kedua, iterasi kedua lagi, input lagi, dihitung lagi, terus langsung di print lagi juga gitu. Oh, jadi input, output, terus ke mahasiswa selanjutnya gitu ya, Kak? Ya. Oke, gitu. Kang, makasih, Kak. Ya, kalau kalian mau ini dulu, mau input semua dulu, terus baru outputnya di akhir itu juga boleh. Tapi kalau gitu berarti kan kalian harus menyimpan semua inputnya dulu kan ya. Kalau gitu kalian pakai array kan ya. Pakai array, dan kalian besok belum boleh pakai array kan ya. Jadi mungkin alternatifnya mungkin bakal kayak gini kan ya. Itu sih. Mungkin kalau karena ini udah menjelang waktu maghrib, mungkin kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa japri aku aja ya, lewat WA atau lewat line, boleh, bebas, santai aja pokoknya. Jadi ini juga nggak terbatas buat sampai UTS ini aja, sebelum sampai UAS juga boleh, santai aja. Oke, mungkin gitu ya. Kalau ada salahnya aku mohon maaf. Terima kasih semua udah datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.